Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvianda dari kelas 6H, mata kuliah Penelitian Pengajaran Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gambaran umum penelitian pembelajaran bahasa. Pertama, tujuan penelitian. Penelitian dapat diartikan sebagai cara pengamatan dan bertujuan mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery atau invention. Discovery diartikan sebagai hasil penemuan yang sebetulnya memang sudah ada. Invention dapat diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dukungan fakta. Secara rinci, tujuan penelitian, pendidikan, atau pengajaran bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan dan mengembangkan teori, model, atau strategi baru dalam pendidikan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua, menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori, model, strategi, pendidikan atau pengajaran bahasa dalam memecahkan masalah pendidikan atau pembelajaran bahasa. Dan yang ketiga ada mendeskripsikan dan menjelaskan keadaan atau hubungan berbagai isu atau pikiran yang terkait dengan masalah bahasa. Yang kedua, tujuan penelitian membaca dan menulis. Penelitian membaca didasari dan dipengaruhi oleh penelitian-penelitian psikologi. Pada awal abad ke-20, penelitian difokuskan pada bagian-bagian keterampilan membaca. Selanjutnya, penelitian membaca menghasilkan pemikiran yang sistematis tentang belajar membaca. Teori ini kemudian dikembangkan dalam penelitian membaca terapan untuk menjelaskan berbagai peristiwa membaca yang ada di sekitar kita dan memecahkan permasalahan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian membaca di satu sisi sebenarnya tidak terlampau berbeda dengan penelitian menulis. Permasalahan penelitian menulis diarahkan pada peningkatan pemahaman dan kemampuan menulis serta penjelasan proses menulis. Selanjutnya, penelitian menulis berkembang ke arah pengkajian bagian-bagian dan proses menulis. Yang ketiga, tujuan penelitian berbicara dan mendengarkan. Penelitian pendidikan berbicara dan mendengarkan pada umumnya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah peningkatan kemampuan berbicara dan mendengarkan, serta mengatasi masalah kesulitan berbicara dan mendengarkan. Melalui penelitian eksperimen, kesulitan berbicara dan mendengarkan dapat dilakukan dengan mengkaji atau menelaah faktor-faktor sebab akibat kesulitan berbicara dan mendengarkan. Ada 3 karakteristik penelitian eksperimen dalam bidang berbicara dan mendengarkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen diawali dengan maksud, tujuan, pertanyaan, atau hipotesis tentang masalah atau perilaku khusus tentang berbicara atau mendengarkan. Yang kedua, eksperimen dapat mengontrol berbagai variabel yang diperkirakan menyebabkan perilaku khusus mengenai berbicara atau mendengarkan. Dan yang ketiga, penelitian eksperimen dapat dirancang secara sistematis untuk memberikan perlakuan terhadap kelompok yang dijadikan subjek penelitian. 4. Pentingnya penelitian pendidikan atau pengajaran bahasa memecahkan suatu masalah merupakan tugas utama peneliti. Melalui penelitian, seseorang dapat menunjukkan suatu bukti yang dapat memperoleh hasil dari suatu tujuan yang ditetapkan. Dalam pendidikan atau pengajaran bahasa, ada beberapa alasan tentang pentingnya penelitian. Alasan tersebut dapat dilihat di antaranya melalui beberapa faktor sebagai berikut. A.
pendidik. Untuk melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas, diperlukan keputusan-keputusan profesional. Keputusan tersebut sangat penting sebab akan berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. B. Masyarakat umum. Lingkungan masyarakat, kelompok profesional, organisasi masyarakat memerlukan studi khusus untuk menentukan kebijakan dalam kegiatannya. C. Penentu kebijakan. Sebagian dari penentu kebijakan lebih menyenangi penelitian yang berdasarkan pada informasi yang berselaras dengan masalah kebijakan tertentu. Yang kelima, sifat penelitian pendidikan bahasa. Kegiatan penelitian dipandang sebagai metode ilmiah, karakteristik atau sifat metodologi penelitian pendidikan bahasa sama dengan bidang-bidang lainnya. Sifat metodologi penelitian pendidikan bahasa adalah sebagai berikut, yaitu 1. Bertujuan penelitian mutlak memiliki tujuan yang dapat memberikan arah dan target yang hendak dicapai. Yang kedua, sistematis penelitian merupakan proses yang terstruktur dan terencana serta sistematis sejak tahap awal ditentukannya permasalahan penelitian sampai dengan penarikan simpulan hasil penelitian. Yang ketiga, objektif. Untuk dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, sebuah penelitian benar-benar memerlukan data dan objek yang teliti. Yang keempat, logis. Penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, yaitu dengan urutan atau proses berpikir yang logis. Yang kelima, empiris. Penelitian berkenan dengan dunia empiris atau nyata yang dapat diindra atau panca indera manusia yang bersifat objektif. Karakteristik sebuah penelitian dilihat melalui pendekatan yang empiris. Yang keenam, sikap ilmiah seorang peneliti. Berikut ini terdapat 6 sikap ilmiah yang selayaknya dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, sikap ingin tahu. Seseorang yang bersikap ilmiah itu selalu bertanya-tanya mengenai berbagai hal yang dihadapinya. Ia selalu tertarik pada hal-hal yang lama dan yang terutama ia selalu tertarik pada hal-hal yang baru. Yang kedua, sikap kritis. Orang yang bersikap kritis itu tidak puas dengan jawaban tunggal. Sikap ingin tahu itu menimbulkan motivasi yang kuat untuk belajar dan karena motivasi itu timbullah sikap kritis. Yang ketiga, sikap terbuka. Orang yang bersikap ilmiah itu selalu bersikap terbuka, yaitu selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain walaupun berbeda dengan pendiriannya. Yang keempat, sikap objektif. Bersikap objektif itu adalah menyisihkan perasaan pribadi atau personal bias atau mengesampingkan kecenderungan yang tidak beralasan. Dengan kata lain, dapat menyatakan apa adanya, dapat melihat secara nyata dan aktual. Yang kelima, sikap berani. Mempertahankan kebenaran penelitian yang bersikap ilmiah, berani menyatakan kebenaran. Kebenaran itu mungkin berupa fakta atas hasil penelitiannya sendiri atau hasil penelitian karya orang lain. Dan yang keenam, sikap menjangkau ke depan. Penelitian yang bersikap ilmiah mempunyai pandangan jauh ke depan.